Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini kami membaca Al-Quran selalu menjumpai ayat-ayat tentang sujud. Semoga Allah, Rasulullah menginginkan kita untuk napak tilas sujudnya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Dengan kata lain, sujudlah seperti aku sujud. Semoga saya dan panjenengan satu dimensi, satu frekuensi, dan semoga kita juga sujudnya satu frekuensi. Dengan kesadaran Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Lihat Al-Qur'annya atau lihat slide. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi, asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Tarahum, kamu melihat mereka, ruka'an, sujadan, ahli ruku' dan ahli sujud. Rukuknya itu lama, warka'u ma'arroki'in, sujudnya wasjud waqtarib, sujudnya itu sudah dekat dengan Allah. Di dalam rukuk dan sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia dan ridho Allah. Ketika rukuk dan sujudnya itu ada yang dicari dan menemukan, otomatis dari mukanya simahum fi wujuhihim min asari sujud, dari mukanya itu tanda-tanda asar sujud. Ya, jadi ketika kita rukuk dan sujud hanya harus punya visi dan misi, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Hanya engkau Tuhanku yang saya tuju dan ridhamu yang saya cari. Berikan cinta dan makrifatmu. Harus ada visi dan misi. Harus ada niat ingin ketemu Allah. Rukuk dan sujudnya bisa sama, tapi niatnya beda. Innamal a'malu binniyat. Jangan sampai rukuk dan sujud kita itu buta. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bawahnya sedikit. Kalau sujud itu harus waqtarib, ingin mendekati Allah. Ingin mendekati Allah. Diteguhkan dengan hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajidun fa'aksiru du'a. Keadaan yang paling dekat dengan Allah, antara hamba dengan Allah adalah sujud. Kalau sudah sujud, maka obrolan doa itu fa'aksiru, tidak bisa diputus, tidak bisa. Jadi kalau sujudnya itu sudah nyambung, persis seperti kekasih ketemu kekasih. Jadi Bu Kiki, kata fa'aksiru itu bukan perintah perbanyaklah doa, bukan sekedar itu,
Tapi kalau sudah connect dengan Allah, nyambung dengan Allah, wasjud waqtarib, maka ada doa yang bukan dari pikiran, ada doa yang bukan direncanakan sebelum sholat, tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Bagikan kekasih ketemu kekasih, obrolannya jiwa dengan jiwa. Bisa diterima? Kekasih dengan kekasih. Kayaknya Mas Rudi mengingat-ingat ini. Kalau sudah ketemu fisiknya, obrolannya batin dengan batin, bainal mutabatinaini, antara dua batin, batinnya Allah dan batinnya orang mukmin, batinnya dua kekasih. Kalau batin ini sudah nyambung, ya ada tarikan enggak? Ada tarikan. Ya Allah. Kemarin saya menemukan bawahnya Mas Rin, Al-Hijr ayat 98 99. Maaf ini saya salah tulis. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, jadilah kamu orang-orang yang ahli sujud. Kalau sujudnya itu betul-betul sujud, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai yakin. Sama seperti jenengan nyari sesuatu, ketemu nggak ketemu, ekspresi mukanya itu beda apa sama? Bertamu ketemu pemilik rumah dengan tidak ketemu, keluar dari rumah itu beda enggak? Beda. Sujud kita ini sering ketemu apa tidak ketemu? Kenapa tidak ketemu? Karena tidak mencari, karena tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan, ilahi anta maksudi. Yang ada tujuan, yang mencari saja belum tentu ketemu. Ini penting ilmu sujud. Kalau ketemu, ya'tiyakal yakin. Kalau tidak ketemu, pasti kosong. Kalau ketemu, maka tidak ingin pulang. Kalau ketemu, tidak ingin bangkit sujudnya itu. Dalam sujud itulah fasabbih bihamdi rabbika, ingin memuji Allah. Kita itu kalau punya kekasih ingin memuji, ingin menyebut, dan inginnya itu dari dalam, bukan inginnya disuruh. Rudi, kamu harus menyebut perempuan ini. Kalau perempuan ini enggak ada hubungan batin, sebutannya itu berat. Tapi kalau saya bilang, Mas Rudi silakan sebut perempuan ini, ternyata perempuan ini jatuh cinta sama Mas Rudi, Rudi juga cinta. Apa katanya Mas Rudi? Enggak usah disuruh Ustaz. Enggak usah, wis tak sebut itu. Ustaz belum nyuruh itu sudah tak Ustaz. Jadi rata-rata orang doa sujud, orang doa ruku itu baru disuruh, diperintah syariat. Yes apa yes? Baru diperintah syariat, belum diperintah hatinya, belum panggilan hatinya. Kalau sudah panggilan hatinya, pasti doa ruku, doa sujud satu, pengen doa ruku sujud dua. Setelah memuji dua, pengen tiga. Itu bukan disuruh, tapi jiwanya yang memanggil, jiwanya yang fasabbih bihamdi rabbika. Kira-kira betul apa tidak ketika sujudnya itu ketemu Bu Anis,
kok kayaknya pujianku kurang, kok kayaknya sujudku kurang dalam. Selalu kurang. Pembicaraan dengan kekasih itu selalu kurang. Dan jiwanya itu seakan-akan haus memuji. Perhatikan, haus memuji. Masya Allah. Ya Allah, berikan kami anugerah ketika sujud itu tiagal yakin. Maaf, ini bukan sekedar ilmu ya, tapi ini suatu keadaan. Jangan sampai sujud kita itu kosong. Saya khawatir ini dikiranya sujud kemarin, tapi ini sujud dengan dimensi yang baru. Jadi ketika sujud kita harus minta keyakinan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi hukumnya wajib setelah sholat, setelah sujud ada keyakinan baru, liyazdadu imanan. Jangan sampai kita sujud itu tambah kosong. Ya, lanjut. Fokus. Alam semesta sujud. Ini juga ketika kami mengaji. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan segala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi itu sujud kepada Allah. Min dabbatin, binatang melata, wal malaikatu, dan para malaikat, wahum la yastakbirun, mereka itu tidak sombong. Berkali-kali kami sampaikan, ketika kita itu sujud membumi, maka kita akan merasakan sujud bersama dengan alam semesta dan merasakan sujud bersama malaikat. Merasakan itu, akhirnya termotivasi membaca doa subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, maha suci dan maha bersih, kami sujud kepada Tuhannya para malaikat dan tidak berani sombong. Kita harus belajar sujud bersama dengan alam semesta. Bawahnya Masudin. Iblis enggan sujud. Ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam, hormat, maka mereka sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis merasa enggan dan sombong, wa kana minal kafirin, dan termasuk golongan orang kafir. Hati-hati, maknanya secara hakikat seperti ini. Ketika ada hamba Allah yang enggan sujud, maka termasuk kecipratan sifatnya iblis. Yang membedakan antara malaikat dan iblis adalah sujud. Yang membedakan antara manusia dengan iblis adalah sujud. Jadi bagi kita, ya, bagi kita khususnya, kalau kita itu enggan sujud berlama-lama dengan Allah, maka ada iblis di situ. Temukan sujud yang
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Temukan masjid yang sesungguhnya. Masjid yang sesungguhnya adalah tempatnya sujud. Dan di mana Allah yang sesungguhnya? Allah yang sesungguhnya adalah berada di balik sujud. Bukan sekedar di dalam Ka'bah. Bukan sekedar di dalam rumah, tapi temukan kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Nah, penghambaan yang paling dekat dengan Allah adalah sujud. Sujud itu membumi, dari bumi kembali ke bumi jasmani kita, dan rohani kita yang dari Allah kembali kepada Allah. Di balik sujud juga kita diingatkan dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanku? Ruh kita sudah bersaksi. Semoga sujud kita ketemu. Ketemu yang disujudi, bukan ketemu lantai, karpet, sajadah, tapi ketemu. Kalau ketemu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal, kembali masjid. Sembahlah Tuhanmu satu dua empat. Turun. Nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berapa banyak orang sholat tidak tambah yakin? Berapa kali kita berulang-ulang sujud tidak tambah yakin? Karena nggak ketemu. Karena nggak ketemu. Kalau ketemu, ya'tiyakal yakin. Yakin itu sifatnya terus menerus. Yakin itu lawan katanya apa sih? Ragu. Ya, ragu. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta, sehingga ya'tiyaka mendatangkan sopo Allah ka kepadamu al yakinu, keyakinan. Jadi yang menurunkan keyakinan itu Allah, dan keyakinan itu liyazdadu imanan, menambah iman. Hatta ya'tiyakal yaqin. Dari hatta ya'tiyakal yakin, boleh enggak Pak Nurigan kita tarik ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah. Puncak daripada ibadah itu sujud. Dan ketika sujud itu puncak dari mentiadakan diri. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta itu fana. Sirna. Wa yabqa wajhu rabbika. Yang ada yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Masih ingat keterangan saya? Ketika kita sholat jamaah, pasti ada imam dan makmum. Tolong amati ketika imam dan makmum itu sujud, wajahnya ada apa tidak ada? Bu Anis yang biasanya selfie, ada apa tidak ada? Ada apa tidak ada? Ketika sujud wajah wajib tidak ada. Kullu man 'alaiha fan. Siapapun kita yang senang selfie ketika sujud wajahnya wajib tidak ada. Ya.
Yang wajib ada adalah wa yabqa wajhu rabbika. Jadi ketika kita sujud kok wajah kita masih ada, maka wajah Allah itu tidak ada. Ketika kita beribadah, ketika kita masih ada, Mas Bria, maka Allah itu tidak ada. Allah itu ada ketika kamu tidak ada. Allah itu ada ketika Tuhan selain Allah itu tidak ada. Contoh, kapan datang pertolongan Allah? Ketika kita tidak berdaya. Ketika kekuatan itu tidak ada, maka muncul Sang Maha Kekuatan. Betul? Kapan muncul ilmu laduni dari langit itu ada? Ketika kita merasa bodoh baru muncul. Dan amati karomah dan mukjizat itu munculnya kapan? Ketika tidak berdaya, ketika tiada. Tongkatnya Nabi Musa mampu membelah laut itu ketika tidak berdaya. Ketika tidak berdaya. Makanya ketika kita itu ada daya, maka dayanya Allah tidak ada. Makanya kita disuruh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah itu tidak ada ketika Tuhan selain Allah itu masih ada. La ilaha. La ilaha. Makanya harus illallah. Ya. Harus illallah. Ini penting. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kami selalu mengajari dan belajar ketika sholat, merasalah tidak bisa sholat, maka nanti akan dibimbing sholat. Merasalah tidak bisa zikir, nanti akan dibimbing zikir. Mari kita sholawat. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Rasakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Tolong dirasakan kembali lagi Mas Udin, alam semesta sujud. Berarti tolong perhatikan. Kenapa iblis tidak bisa sujud? Karena dia masih meremehkan Adam. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tolong rasakan. Ketika kita masih ada perasaan meremehkan, maka kita tidak akan bisa sujud. Orang kalau meremehkan pasti nggak bisa tunduk. Tapi kalau orang itu rendah hati kepada siapapun, kepada makhluk, pasti bisa rendah hati. Lihat pejabat dengan pejabat, itu jalannya pasti dangak. Karena ada yang disombongkan. Betul. Dia baru tidak sombong kalau ada pejabat yang lebih tinggi. Ternyata saya dipahamkan, kita tidak akan bisa ketemu dengan Subhana Rabbiyal A'la yang maha tinggi kalau hati kita masih tinggi. Tapi ketika kita sujud tidak berdaya, berlakulah hadis man tawadhu'a rafa'ah. Siapa yang tawadhu dan rendah hati, Allah yang angkat, baru ketemu Subhana Rabbiyal A'la. A'la ini mengangkat sendiri apa diangkat? Diangkat. Man tawadhu'a rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu, maka akan diangkat Allah.
Wa man takabbara, siapa yang takabur, wadu'a, akan direndahkan, akan jatuh. Dan itu kalau kita ulangi berkali-kali, sehari 5 waktu, maka akan terbentuk dalam aktivitas kita harus rendah hati, rendah hati, rendah hati. Rendah hati, rendah hati. Posisi yang paling rendah itu kan tanah. Betul ya? Lihat sifat tanah dan lihat sifat keapian. Itu seperti apa? Jenengan senang lihat tanah apa lihat api? Hah? Tanah. Kita diingatkan bahwa kita ini diciptakan dari tanah dan kita ini juga diciptakan dari air sperma. Itu bukan air hina loh ya, tapi air suci. Dan tanah itu betul-betul mulia. Air itu juga menghidupkan. Tanah juga sedangkan api membakar, menghanguskan, memporak-porandakan, itu adalah api. Jadi tolong ketika kita sholat, masuk kita akan diingatkan kembali kepada asal. Asal itu apa Bu Ki? Aslun, kembali kepada aslinya. Aslinya tanah kembali ke tanah. Aslinya Allah kembali kepada Allah. Kita dari tanah dipengaruhi dengan energi keapian. Siapa energi keapian itu? Setan. Makanya sebelum sholat kita disuruh wudhu, karena api itu padamnya dengan air. Jenengan pernah nggak melihat pemadam kebakaran itu ada api kemudian dikasih air tambah nyala? Iya. Jenengan tahu tabung pemadam kebakaran itu isinya api apa? Serbuk. Serbuk. Ternyata terkadang api itu kalau kena air tambah nyala, tergantung besar kecilnya api. Jadi ketika kita wudhu, niatkan untuk memadamkan nafsu keapian. Nafsu keapian cari harta yang tidak pernah kenyang. Nafsu keapian rebutan jabatan, rebutan wanita, dan lain sebagainya. Kembali kepada asal. Jenengan menyadari enggak bahwa ketika wudhu itu kembali kepada asal? Belas enggak sadar. Kalau tidak sadar itu berarti saking nemennya. Ada seorang anak lupa ayah dan ibunya, durhaka dan saking nemennya. Ada seorang anak. Lihat, ada seorang anak. Dan ada juga seorang hamba yang tidak sadar diciptakan siapa, yang Tuhan siapa, yang hamba siapa, dan kamu siapa. Bu Ani kayaknya paham ini. Gak sempat ngantuk belas, paham. Kayaknya meresapi. Ya gak paham itu Rudi. Apa maksudnya? Ya, saking nemennya, saking terlalunya sampai ada anak lupa dari siapa dia dilahirkan. Durhaka enggak? Sekarang kita pindah. Ada seorang hamba yang lupa dari apa diciptakan, siapa yang menciptakan, dan siapa yang diciptakan. Lupa. Kata, tolong garis bawahi, lupa ini. Lupa inilah yang menjadikan hatinya keras, membatu. Kok gak ada mengapi ya Bu Gigi ya? Kok gak ada, kok umumnya membatu, seharusnya itu mengapi. Masih ingat contoh batu bata? Batu bata itu menjadi batu bata karena diapakan? Dibakar.
Saking ngatose batu bata sampai lupa kalau dulunya itu tanah liat atau lumpur. Paham dari sini? Es batu di dalam freezer, kulkas, saking atosnya sampai lupa kalau dirinya itu air. Saking membatunya, saking kerasnya sampai lupa asalnya. Sebentar. Yang betul itu Allah memerintah hamba apa hamba memerintah Allah, betul? Kok Bu Ani kayaknya merenung? Oh, ya Allah, ya Allah. Ini doa saya merasakan Bu Ani Kita ini kalau disuruh-suruh Allah biasanya ditunda-tunda. Tapi kalau kita berdoa itu kan menyuruh-nyuruh Allah. Betul. Kalau kita berdoa minta menyuruh Allah itu biasanya tidak tahu diri. Tapi ketika dipanggil azan disuruh-suruh, ya Allah, sungguh saya ketika baca doa iftitah dan ini dibaca Rasulullah ketika tahajud, anta rabbi wa ana abduk, itu senang sekali. Engkau Tuhanku yang mengaturku, sedangkan aku adalah hambamu ya Allah. Itu saya baca sambil saya minta kepada Allah untuk diajari hamba yang benar itu seperti apa. Perhatikan, menghamba. Tolong jawab, kita ini lebih dominan menghamba Allah, kesibukan, kerjaan kantor, ABS, asal bos senang. Kita itu lebih tunduk patuh kepada atasan kita apa kepada yang maha atas? Subhana rabbiyal a'la. Ayo Pak Alif, kita ini lebih tunduk kepada atasan apa lebih tunduk kepada yang maha atas? Kita kalau dipanggil atasan lari sampai ke sandung. Tapi kalau dipanggil yang maha atas, subhana rabbiyal a'la, Ustaz, masalahnya nggak tampak itu apa Ustaz? Kalau atasan saya ku lemu dhuwur Ustaz. Ya Allah, kita tidak akan pernah menemukan subhana rabbiyal a'la kalau masih ada tinggi hati, masih ada diri kita. Hilangkan diri kita, tidak berdaya. Dan itu merupakan simbol tidak berdaya. Dalam ilmu fikih, sujud itu menggunakan 7 anggota. Kepala, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Itu simbol kekuatan. Otak, kekuatan pikiran. Tangan, kekuatan menghantam, kekuatan kreasi. Kemudian tolong dilihat telapak kaki sama lutut, itu simbol kekuatan. Coba sujud itu, Bu Ani, sujud itu kalau ditarik ke atas bentuknya seperti apa? Menyerah. Kalah perang itu loh, sujud kan gini kan, itu kalau diberdirikan bentuknya apa? Menyerah. Baru sadar kasep. Betul nggak? Sujud itu adalah menyerah. Awas, ini turun ilmunya. Saya dipahamkan ternyata sujud itu seperti merayap. Dalam peperangan itu kalau merayap sulit ditembak. Pasukan kata, ya, kata kadang itu menggunakan dedaunan, ya, kadang menggunakan kostum kayak bebatuan, ya. Musuh Rudi kayaknya mulai orep sampai Rudi. Alhamdulillah banggut. Ketika kita membumi, maka musuh itu sulit untuk menembak. Tapi kalau kita duduk dan berdiri,
gampang. Ngerti maksudnya itu? Dengan sujud yang membumi, maka setan itu tidak kelihatan. Tapi ketika kita sujud ada tinggi hati, masih frekuensinya setan. Jadi ketika kita sujud mentiadakan diri, adakan Allah, maka setan itu sulit untuk membidik. Ketika ada kesombongan sedikit pun, apa kata iblis? Itu diriku tuh. Dan mudah bagi iblis untuk menggoda karena ada tinggi hati, ada dirinya. Ana khair, saya itu lebih baik. Saya itu lebih baik daripada Bu Anis. Itu sudah mudah sekali setan untuk menggoda kita. Tapi ketika saya rendah hati, Bu Anis kalau lebih pintar, saya itu masih apa? Itu sulit digoda oleh iblis dan setan. Paham maksudnya ini? Ini sulit digoda nggak sama setan? Ya Allah, saya nggak bisa sholat ya Allah, bimbing sholat ya Allah. Ini menyerah nggak kepada Allah? Kalau menyerah kepada Allah, nanti Allah akan terlibat dalam bimbingannya. Setan bisa goda? Nggak bisa. Sudah tahu kuncinya? Menyerah, adakan Allah, saya tidak bisa apa-apa ya Allah. Zikirkan ya Allah, bimbing ya Allah, bimbing ibadah yang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Saya pernah ditanya mengambil keputusan itu masih bimbang. Tiba-tiba habis sholat itu ada keyakinan ini. Itu biasanya hasilnya itu baik, bagus. Kenapa? Karena melibatkan Allah. Tadi sebelum sholat itu masih menggunakan otak, nalar, pertimbangan. Tapi setelah sholat nanti jernih gak kira-kira? Bening dan semakin mantap. Makanya muncullah sholat istikharah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Subhanallah, luar biasa. Jadi yang membedakan manusia dan iblis adalah sujud. Yang membedakan malaikat dan iblis adalah sujud. Ya Allah, tolong ajari kami wasjud waqtarib. Nah, masuk wasjud waqtarib tadi surat apa? Surat Al-Alaq. Ayat terakhir enggak? Ayat terakhir ini kalau kita bisa praktek, sujud yang dekat dengan Allah, nanti muncul enggak allamal insana malam ya'lam? Sebentar, kayaknya enggak paham. Baik, sekarang tolong dibuka surat Al-Alaq biar loadingnya tidak terlalu berat. Halaman 598. Ya Allah, hidupkan pelita hati kami. Nah, saya ini senang membaca surat Al-Alaq. Terus sering menggabungkan surat Al-Alaq dengan Al-Qadar. Karena saya ini bukan penghafal Al-Quran, tidak tahu. Ternyata surat Al-Alaq setelah surat Al-Alaq itu Al-Qadar. Dan saya pahamnya itu baru ketika pas sholat tahajud. Di sana masjid itu ada murattal. Loh, iya ya. Setelah surat Al-Alaq itu surat Al-Qadar. Apa maksudnya? Antara surat Al-Alaq dan Al-Qadar itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Maksudnya, tolong jawab, surat yang pertama kali turun surat apa? Al-Alaq. Jawab yang kedua, di mana turunnya itu? Gua Hira. Tadi jenengan merasakan gak ketika salat Isya? Jelas, Gua Maharani. Dan yang membawa siapa? Malaikat Jibril.
Dan ketika turun surat Al-Alaq itu berarti Lailatul, loh ngono loh maksudnya itu. Wes paham? Mermo. Jadi ketika sholat Isya tadi itu merasakan Lailatul Qadar turun. Berupa apa? Saya loh ya, berupa sentuhan Quran di dalam hati. Ingat rekaman kita Pak Ghafur? Kalau Lailatul Qadar turun di bulan Ramadan pasti. Kalau Lailatul Qadar turun pada malam ganjil pasti. Yang belum pasti itu apakah turun ke dalam hati kita. Nah, Al-Quran itu turun menyentuh ke dalam hati kita. Masa mek Ramadan tok? Alangkah keringnya. Paham? Jadi Lailatul Qadar itu kalau diartikan Al-Quran turun ke dalam hati kita, kalau bisa setiap saat. Makanya saya berdoa, Allahumma rzuqna mu'jizatis sholat wa mu'jizatil Quran wal hadis wa Lailatul Qadri abadan abada. Saya minta Lailatul Qadar yang selama-lamanya ya Allah. Apa itu? Sentuhan Al-Quran kadang merinding dan bergetar, kadang tidak ada merinding dan bergetar, tapi pemahaman-pemahaman baru. Pemahaman-pemahaman baru, tolong dilihat surat Al-Alaq ayat 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Masa Allah mengajari manusia yang tidak tahu menjadi tahu? Pak Yoko, mek Ramadan tok, bodohnya kita itu. Paham maksudnya itu? Kita minta Mas Rudi setiap membaca Al-Quran atau sholat itu diajari yang tidak tahu menjadi, itu sudah bagian daripada Lailatul Qadar. Kemudian Bu Tuti sama Bu Kiki sudah saya ajari, sekarang harus belajar dengan menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Jenengan mendengarkan tok, dengan mendengar sambil ditulis itu kuat hafalannya itu beda. Ya. Saya kalau ngaji Bu Anis, ngaji ada ayat yang cocok langsung saya tulis di memo ini. Pernah saya ngaji itu ayatnya bagus tak lipat Bu Anis. Loh bagus mana Bu Anis? Ternyata 10 lembar ku lipatan. Ketika lipatan itu saya suruh nyari singdi tadi itu karena banyak lipatan. Ini pengalaman saya pribadi. Sekarang untuk mudahkan mencari di sini, ya di sini. Sehingga nanti ketika pas lagi kajian tiba-tiba diingatkan Allah, langsung bukanya nyarinya itu gampang. Ilmu itu mencari hati. Kalau diizinkan Allah, diingatkan dan disuruh. Kalau tidak diingatkan Allah, berarti nggak boleh. Paham? Surat Al-Alaq ini juga mengajarkan kita untuk ikra. Bukan sekedar membaca Al-Quran secara tertulis, tapi membaca Al-Quran secara tersirat atau tidak tertulis. Semoga paham. Makanya saya senang membaca surat Al-Alaq ini. Tujuan saya, Pak Yoko, Pak Pri, itu minta diajari Allah ikra zahir dan batin. Jenengan lihat ustadznya ini kelihatan nggak Mas Rudi? Apa mana? Delok sih gak ketok, kan loh. Delok ustadz ilmu kok yang ini gak ketok, apa mana gak ketok itu loh. Kita itu kalau ngantuk ayat ini jadi double semua, enggak? Ha, kok bingung. Ain ghin bingung. Fa qaf apa bedanya? Titik situ apa titik loro Rudi?
Itu baru redupnya mata. Apa maneh redupe hatiku tambah gak ketok. Ustadz, yang membaca tersurat aja nggak bisa kok, apalagi yang membaca tersirat itu loh. Di sini maknanya sangat dalam ini. Maknanya sangat dalam. Dan pertama kali surat ayat yang pertama kali turun Iqra. Jadi ketika baca ini, ya Allah tolong ajari Iqra zahir dan batin ya Allah. Siap nggih? Dan kita disuruh untuk membaca manusia. Khalaqal insana min alaq. Ayo masuk. Ya Bu Kiki, Bu Tuti, kita ini disuruh membaca manusia. Bentar, saya itu ketika sujud itu membaca manusia. Tadi jenengan kan saya ajak membaca manusia. Sujud itu adalah kembali kepada asli. Ini sudah khalaqal insana min alaq. Mas Rudi sadar gak kalau dari air sperma itu membaca manusia? Kita paham gak juga diciptakan dari tanah? Itu membaca manusia. Terus jenengan tadi juga saya ajak membaca manusia. Ketika kita lemah baru muncul yang maha kuat. Itu membaca manusia. Ketika saya merasa bodoh. Nanti ada ilmu dari yang maha ilmu. Itu membaca manusia. Ini membaca manusia enggak? Subhanaka la ilma lana. Manusia itu pada hakikatnya tidak tahu apa-apa kecuali engkau tidak mengajar. Itu membaca manusia. Khuliqal insana dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Yang tidak lemah itu Allah. Membaca manusia enggak? Dari membaca ini kan man arafa nafsa faqad arafa. Kalau kita kenal diri kita, maka di sisi lain akan kenal Allah. Terus akhirnya muncul pertanyaan gini, opone sing di sombongno iku opone? Kalau begitu, opone sing disombongno? Sekarang sombongkan Allah. Allahu Akbar. Paham gak paham ya wis? Di sini ilmu untuk siapa nggak tahu ini. Allahu Akbar. Ternyata di balik takbir itu mensirnakan kesombongan kita, nyata atau tidak nyata. Allahu Akbar. Takbir berikutnya, ya Allah saya tidak bisa menghilangkan kesombonganku, tanpa engkau bimbing nggak bisa ya Allah. Tolong ikuti. Fakabbir wakabbirhu takbira. Lagi wakabbirhu takbira. Takbirlah, besarkan Allah sebesar-besarnya. Kira-kira jenengan itu bisa enggak membesarkan Allah yang sebesar-besarnya? Enggak bisa. Yang tahu besarnya Allah itu hanya Allah. Makanya ajari saya takbir ya Allah. Nanti jenengan akan dibawa takbirnya. Ajari saya takbirmu ya Allah. Nanti akan disentuh bahwa takbirmu masih belum. Wakabbirhu takbira. Mas Rudi bisa enggak memuji Bu Anis? Mas Rudi tidak akan bisa memuji Bu Anis kalau tidak kenal Bu Anis. Tali kalau Mas Rudi itu kenalnya 20% Bu Anis, mujinya 20%. Nanti kalau tambah kenal 50%, nanti akan lebih muji kalau jadi mertuanya. Utamanya masih ingat Mas Rin? Jadi kita memuji, mengagungkan itu tergantung ma'rifatnya. Sejauh tahu kita pujian itu, sejauh tahu kita takbir itu. Ada orang takbir, tapi enggak ma'rifatullah, enggak akan bisa. Masih ingat yang dulu saya contohkan Pak Nurikan? Saya berada di jembatan, pakai topi, kaosan dan training.
Itu saya duduk santai. Orangnya jalan gak hormat, batinan saja gak ngerti ono ustadz nang kene gitu. Ternyata sampai jauh, loh ustadz juga kanan ya Allah 10.000 ustadz. Karena tadi nggak tahu. Setelah tahu, hormat. Ya. Contoh yang kedua, jenengan salaman dengan orang 5, itu biasa-biasa saja. Setelah salaman ada yang ngasih tahu, orang yang ketiga itu bupati loh. Loh iya tak, masya Allah rek, ruang ngono lah, diluke rotok nemen titik. Contoh yang ketiga, jenengan salaman kepada orang 10 biasa-biasa saja. Setelah salaman tiba-tiba ada yang ngasih tahu, itu yang transfer sampean 1M. Loh masa Allah rek gitu. Makanya penting, aktini mahabbatak wa ma'rifatak. Berikan cinta dan makrifat. Semakin kita kenal Allah, semakin tunduk, semakin takbir, semakin tasbih. Jenengan tahu enggak Pak Alif ini siapa dan siapa? Kalau tidak tahu kalau beliaunya itu siapa-siapa, datar-datar saja. Tapi kalau tahu pinternya, tahu jabatannya, dia loh punya perusahaan di mana-mana, punya pesawat loh, gak terbang-terbang ya punya juga. Masuk ya betul ya. Si. Kita ini jadi sujud kepada siapa sih? Ini nggak sembarangan loh ya. Subhana rabbiyal a'la. Kita ini loh kalau di depan presiden, depan pejabat, itu SOP-nya ketat tuh ya. SOP-nya ketat. Saya bersama Bu Khofifah di Hotel Shangri-La mimpin doa, itu sebelum naik panggung harus gini dulu. Turun dari panggung harus gini. Protokolnya gitu. MC itu sebelum MC itu di apa namanya itu? Direvisi mana kata-kata yang cocok dan yang tidak cocok di hadapan gubernur. Itu saking hormat dan adabnya di hadapan. Nah kita ini sujudnya sering tidak tahu diri. Diriku siapa, yang sujud, yang tak sujud itu siapa. Makanya ketika kita itu sujudnya itu makrifat, maka semakin tahu diri, semakin tahu diri. Tapi kalau kita itu tidak makrifat, justru semakin tidak tahu diri. Sebentar, jenengan itu kalau doa, merintah, instruksi apa memohon sih? Loh, nggak tahu diri juga. Kalau berdoa itu loh, kalau berdoa itu dari atas ke bawah, apa bawah ke atas? Terus gini aja, pengemis itu kalau minta kepada orang yang punya uang, itu merengek apa instruksi? Merengek, teman tahu Bu Anis? Saya minta. Bu, saya minta. Ini dari bawah ke atas. Tapi kalau Bu, saya minta, itu dari atas ke bawah. Jangan-jangan kita berdoa seperti itu, Pak Mamin. Jangan-jangan Allah kita suruh-suruh. Itu tidak tahu diri. Jadi doa itu memohon, makanya lembut, merayu dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas berarti subhana rabbiyal a'la. Saya lihat statusnya Bu Anis itu ngelatih anaknya sholat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iku anak-anak gak ngerti itu. Kan gak ngerti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh namanya anak-anak gak ngerti. Tapi kita yang sudah dewasa kan gak boleh kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ngerti gak? Kata doa bisa sama, tapi jeruane iku siji.
Jeroan itu siji, yang penting itu jeroannya itu loh, kesadarannya itu loh. Bisa jadi doa sama, adab beda, hasilnya beda. Dulu guru kita itu berpesan, jangan kamu itu doa, tapi jiwamu kesetanan. Apa maksudnya? Jangan kamu itu sujud, tapi jiwa kesetananmu itu belum padam, Pak Nurikan. Jiwa kesetananmu itu belum padam. Itu jiwa kesetananmu belum padam itu. Ya Allah ya Karim, maafkan ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan-jangan kita ini bersyariat tapi berkesetanan kita itu. Ngerti maksudnya? Ayo kita berdoa kepada Allah. Semoga kita semakin disadarkan siapa diri kita dan siapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, bangun pondok Al-Khusyuk seperti istananya Nabi Sulaiman. Bangun rumah jamaah, donatur, santri, wali santri seperti istananya Nabi Sulaiman. Baiti jannati sakinah mawaddah warahmah. Ajari kami adab sopan santun ketika sujud. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maafkan sujud kami jauh dari sempurna ya Allah. Maafkan sama-sama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya yang salah ya Allah, panjenengan tidak pernah salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.